kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian. Latar belakang merupakan yang pertama kali dibahas di dalam bab 1. Jadi teman-teman, pada bab 1, maka yang ada pada bab 1 yaitu latar belakang. Dalam latar belakang diuraikan tentang alasan mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dengan menguraikan besaran masalah, keseriusan masalah, kesensitifan masalah, masalah yang didukung dengan data menunjukkan bahwa kejadian valid atau kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta. Fakta-fakta tersebut diuraikan dalam bentuk narasi disertai dengan justifikasi yang didasari oleh hasil penelitian orang lain, teori yang mendasari penelitian, dan pengalaman peneliti. Di dalam latar belakang perlu dipaparkan fenomena masalah dan implikasi masalah tersebut terhadap beberapa aspek. Apa saja yang menjadi aspek fenomena masalah dan implikasi masalah tersebut? Yang pertama adalah kelayakan masalah. Yang kedua, besaran dan luas masalah. Yang ketiga, urgensi dari masalah. Yang keempat, wilayah geografis yang terpengaruh. Yang kelima, karakteristik populasi yang terkena. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Yang ketujuh, upaya yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalah, keberhasilan dan kekurangan upaya tersebut. Dan yang terakhir, prediksi terhadap keberhasilan penelitian. Latar belakang masalah penelitian sekurang-kurangnya memuat hal-hal secara berurutan: masalah penelitian, skala penelitian, kronologis masalah, dan konsep solusi. Yang pertama, masalah penelitian berupa fenomena atau faktor yang ada dan teori atau referensi yang mendukung. Yang kedua, skala masalah berupa besarnya masalah dan pengaruh yang timbul terhadap kesehatan. Misalnya, waktu terjadi pada saat ini, apakah semakin meningkat, kemudian tempat kejadian, karakteristik masyarakat yang terkena. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah menyediakan sebuah kasus, di mana kasus yang saya ambil terkait tentang skala masalah penelitian pada latar belakang penelitian, di mana judul penelitian yang saya ambil yaitu analisis ketepatan pemberian kode diagnosis dan tindakan terhadap pembayaran klaim JKN rawat inap di RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Nah, di mana pada sesuai dengan judul kita tentang latar belakang, maka latar belakang pada judul tersebut adalah kualitas data yang dikode oleh petugas rekam medis sangatlah penting bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Keakuratan dan ketepatan pengkodean diagnosis dan tindakan medis krusial dalam manajemen data, pembayaran klaim, dan analisis statistik kesehatan. Data pengkodean yang berkualitas harus dapat dipertanggungjawabkan, valid, lengkap, dan tepat waktu. Pengkodean yang dapat dipertanggungjawabkan berarti hasil pengkodean dari rekam medis oleh beberapa petugas pengkodean menghasilkan hasil yang sama. Hasil pengkodean harus mencerminkan keadaan pasien secara valid, lengkap, di mana mencerminkan semua diagnosis dan tindakan yang diterima pasien, dan tepat waktu agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan medis yang akurat. Namun, studi pendahuluan di RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung menunjukkan adanya potensi masalah dalam beberapa ketepatan pengkodean. Ketidaktepatan kode diagnosis dapat menyebabkan klaim Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ditolak atau ditunda, yang berpotensi mempengaruhi pendapatan rumah sakit dan kualitas pelayanan pasien. Kemudian, latar belakang yang memuat hal yang ketiga, yaitu kronologis masalah berupa penyebab masalah dan dampak dari masalah. Kemudian yang keempat, solusi, berupa konsep pemecahan yang sudah dan akan digunakan. Sekarang kita akan masuk pada yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan singkat dalam bentuk kata kerja yang hasilnya dapat diamati dan dapat diukur, dan berisi hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian merupakan dasar yang penting untuk menentukan langkah selanjutnya
karena tujuan penelitian memberikan arah bagi suatu pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian juga sebagai output atau target yang dapat diukur, sehingga evaluasi hasil dapat dipantau melalui ketercapaian tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian merupakan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tujuan penelitian tidak sama dengan tujuan peneliti. Secara umum, tujuan penelitian dapat dibedakan atas dua macam, di mana yang pertama yaitu tujuan umum yang mengandung uraian tujuan penelitian secara garis besar saja, pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian yang diusulkan. Dan yang kedua yaitu tujuan khusus, di mana tujuan khusus ini juga memiliki tiga. Yang pertama merupakan tujuan antara yang mencapai tujuan umum. Yang kedua harus spesifik dan dapat dicapai dalam waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga dinyatakan dengan tindakan yang menggunakan kata kerja aktif, misalnya mengukur, mengidentifikasi, menentukan, dan membandingkan. Di sini saya sudah menyediakan kasus di mana saya mengambil dari judul penelitian hubungan antara pengetahuan terminologi medis, petugas rekam medis dengan ketepatan kode diagnosa di rumah sakit tingkat 4 Kota Madiun. Sesuai dengan judul kita yang kita bahas sebelumnya tentang tujuan penelitian, maka pembahasan dari judul tersebut adalah di mana tujuan yang pertama dengan tujuan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan terminologi medis petugas rekam medis dengan ketepatan kode diagnosa di rumah sakit tingkat 4 Kota Madiun. Kemudian tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi ketepatan terminologi medis yang digunakan oleh petugas di rumah sakit tingkat 4 Kota Madiun. Yang kedua, mengidentifikasi keakuratan kode diagnosis yang diberikan oleh petugas di rumah sakit tingkat 4 Kota Madiun. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara pengetahuan terminologi medis petugas rekam medis dengan ketepatan kode diagnosis di rumah sakit tingkat 4 Kota Madiun. Sekarang kita akan masuk pada topik yang ketiga, yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian menunjukkan seberapa jauh penelitian tersebut bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi kegunaan praktis. Secara umum, manfaat penelitian di bidang kesehatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian dapat digunakan untuk mendeskripsikan status kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, hasil penelitian dapat menggambarkan potensi kemampuan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dalam mendukung pengembangan kesehatan. Yang ketiga, hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan memberikan alternatif solusi terkait dengan penyebab masalah kesehatan atau kendala lainnya yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, hasil penelitian dapat digunakan untuk melakukan tindak lanjut berupa pengambilan keputusan atau kebijakan pengembangan kesehatan. Dan yang terakhir, hasil penelitian dapat menggambarkan secara kuantitas dan kualitas keadaan suatu pelayanan kesehatan. Sekarang kita akan membahas judul yang terakhir yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam bagian ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami konteks penelitian, mengidentifikasi penelitian sebelumnya yang relevan, dan membangun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan pustaka dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks penelitian. Penelitian menjelaskan konsep-konsep ini dan bagaimana mereka terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, teman-teman, bagaimana cara membuat tinjauan pustaka? Cara membuat tinjauan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan nama variabel dan jumlah variabel yang diteliti. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi sebelum buku dan pilih topik yang relevan dengan variabel yang diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain
dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan masalah sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang keenam, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Yang ketujuh, sumber-sumber bacaan yang dikutip atau digunakan sebagai landasan harus dicantumkan. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyediakan sebuah kasus terkait dengan tinjauan pustaka. Maka judul penelitian yang saya ambil yaitu peran penting kelengkapan rekam medis di rumah sakit. Baiklah teman-teman, di sini pembahasannya yaitu terkait tentang judul yang sudah dipaparkan tadi, di mana pembahasannya yaitu tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini ada pada bab 2. Dan isi dari tinjauan pustaka ini merupakan masalah-masalah yang akan diteliti. Misalnya di sini tinjauan pustakanya sesuai dengan judul yang tadi, rumah sakit pada nomor yang pertama dengan ditulis dengan 2.1, kemudian bagian dari rumah sakit itu sendiri, di mana 2.1.1 merupakan definisi rumah sakit, dan 2.1.2 tugas dan fungsi rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu tentang rekam medis, di mana rekam medis ini juga terdiri dari beberapa bagian yang dijelaskan, seperti definisi rekam medis sampai dengan kerahasiaan rekam medis. Kemudian yang ketiga yaitu rawat inap, dan di rawat inap ini juga dijelaskan tentang definisi rawat inap dan tujuan rawat inap. Kemudian yang keempat ataupun yang terakhir yaitu kelengkapan pengisian rekam medis, di mana ini juga dijelaskan tentang penanggung jawab, ketentuan pengisian rekam medis, dan rekam medis yang dianggap lengkap.